Halo, Cici Romet Kitchen mau masak pindang kudus. Umumnya pindang kudus itu terbuat dari daging kerbau, tapi karena nggak ada daging kerbau ya susah banget. Saya mau pakai daging sapi aja, 500 gram daging sapi. Ini dagingnya dari freezer. Dagingnya tuh ada lemak-lemaknya biar gurih seperti ini ya, jadi nggak daging semua. Untuk menghemat waktu memasak, saya mau mempresto dulu daging sapinya. Kita masukkan ke dalam panci presto. Kalau kalian nggak mau mempresto dagingnya juga nggak apa-apa. Ini saya tuang air. Pokoknya airnya dikira-kira aja sampai dagingnya itu terendam. Kita tutup dan kita presto daging sapi ini selama 30 menit. Setelah 30 menit, diamkan dulu ya sampai dia agak dingin baru dibuka. Dagingnya sudah dipresto 30 menit, ini saya buka aja penutupnya. Sekarang saya mau ambil dagingnya aja, untuk kuahnya disisihkan dulu, nanti kita mau pakai juga kaldunya itu ya, jangan dibuang. Ini dagingnya saya ambilin dulu. Saya mau potong-potong daging sapinya dulu. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cici Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Daging sapinya sudah saya potong-potong, kita sisihkan dulu. Sekarang saya mau bikin bumbu halusnya. Ada 1 sendok makan lada butiran. Kita sangrai dulu lada butirannya. Jadi ini ada bahan-bahan rempah kering yang harus disangrai dulu supaya aromanya lebih harum. 2 sendok makan ketumbar butiran. Ini juga mau saya sangrai dulu. Kalau nggak disangrai nanti aromanya kurang harum ya. Terakhir kita masukkan jinten, 1 sendok teh jinten. Ini jintennya juga mau saya sangrai, jadi harus disangrai semua rempah-rempahnya supaya aromanya lebih enak lagi. Kalau sudah mulai kecoklatan, kita angkat aja rempah kering ini. Siapkan grinder, kita mau menghaluskan rempah keringnya di dalam grinder. Boleh juga kalian ulek aja ya, pakai ulekan itu. Rempah keringnya sudah saya haluskan. Ini kita pinggirin dulu. Pindang kudus itu menggunakan kluwek. Ini ada 4 buah kluwek, tapi nggak saya pakai semua. Jadi kalau kalian pakai kluwek itu misalnya butuhnya 3, kalian siapkan 4, takutnya ada yang kurang enak rasanya, bisa pahit, bisa kering dan sebagainya. Oke, sekarang saya mau buka dulu kluweknya. Caranya seperti ini. Pakai serbet lalu digetok-getok aja pakai ulekan seperti itu, dan kita buka. Ambil isinya aja dan jangan lupa dicicipin. Setiap kali kalian membuka kluwek itu harus dicicipin dulu. Kalau pahit jangan dipakai. Nah, ini dagingnya. Kluwek itu ada yang kering, ada yang basah. Ini yang termasuk basah. Kalau kalian dapat kluwek yang kering, bisa direndam di air hangat. Karena ini basah, jadi nggak saya rendam. Satu lagi kluweknya. Ini kluweknya tuh cukup besar, jadi saya hanya pakai 2 buah kluwek aja. Ini seperti ini ya daging kluweknya. Siapkan bawang merah 70 gram. Saya potong-potong dulu. Ini bumbu yang mau dihaluskan, ada kluwek, ada bawang merah, lalu bawang putihnya 7 siung. Ini ukuran besar-besar bawang putihnya. Kita masukkan aja ke dalam grinder yang tadi udah ada rempah keringnya ya. Kita masukkan semua. Kalau kalian mau menguleknya juga boleh sih ya, lebih enak sebenarnya kalau diulek. Oke, sekarang kita tambahkan terasi 1 sendok teh. Terasinya udah digoreng. Masukkan semua. Dan saya tuang minyak goreng supaya grindernya lebih mudah bekerjanya. Haluskan semua bumbu. Ini bumbunya cukup unik ya, ada kluwek, ada terasi. Nah, ini bumbu pindang kudusnya sudah jadi. Warnanya kecoklatan seperti ini karena ada kluweknya. Sisihkan dulu. 2 batang serai, saya geprek dulu serainya. Lengkuas 4 cm, saya geprek juga lengkuasnya.
Jahe 2 cm, ini jahenya sudah saya kupas, digeprek juga. Daun salam 5 lembar. Ini semua udah saya cuci bersih ya. Daun jeruknya sekitar 10 lembar kecil-kecil. Dan yang bikin unik salah satunya yaitu 1 sendok makan asam jawa. Nanti kita mau pakai asam jawa. 2 genggam cabai rawit merah utuh. Ini biar enak ya, harus pakai cabai. Gula merahnya ini 3 sendok makan dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahin. Dan yang harus ada untuk pindang kudus itu yaitu daun melinjo. Saya pakai daun melinjo, ini cukup banyak. Saya pakai 3 ikat daun melinjo, sudah dicuci bersih. Tanpa daun melinjo ini pindang kudus nggak akan istimewa rasanya. 400 ml santan kental, ini dari santan segar yang saya peras sendiri. Panaskan minyak goreng. Kita goreng dulu bumbu yang sudah kita haluskan tadi, ditumis semua ya. Meskipun tadi sudah ada minyaknya, tapi saya tambahin minyak goreng lagi. Kita tumis sampai bumbunya benar-benar mateng dan harum, jadi biar nggak langu. Kalau warnanya sudah mulai gelap seperti ini, kita tambahkan serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruknya disobek-sobek dulu. Memang lebih enak kalau semua rempahnya itu ditumis juga ya, jadi jangan dicemplungin, ditumis dulu dengan bumbu-bumbunya. Kalau sudah harum dan bumbunya sudah matang, matikan apinya, sisihkan. Siapkan panci, kasih saringan ya di atasnya. Lalu kita saring aja kaldu rebusan daging sapi yang tadi ya, yang kita presto daging itu. Nah ini kaldunya. Lalu kita masukkan daging sapi yang udah diiris-iris tadi. Masukkan juga bumbu yang sudah kita tumis, nyalakan apinya. Semua bumbunya dimasukin ya, yang ada kluwaknya itu. Aduk-aduk sebentar. Tambahkan garam setengah sendok makan. Nanti kalau kurang bisa ditambahin lagi. Saya tutup dan saya mau rebus dulu daging sapi ini sekitar 30 menit. Setelah 30 menit airnya sudah mulai menyusut, kaldunya itu sudah mulai menyusut ya. Dan saya mau tambahkan gula merah. Ini gula merahnya. Wajib pakai gula merah karena ini masakan Jawa dari daerah Kudus. Rasanya pasti ada manis-manisnya. Tambahkan cabai rawit merah utuh. Kita lanjutin merebusnya. Setelah itu masukkan bahan yang sangat penting yaitu daun melinjo. Saya pakai cukup banyak daun melinjo karena saya suka banget sama pindang kudus yang banyak daun melinjonya. Aduk sebentar. Masukkan santan kental. Sebaiknya gunakan santan segar, jangan pakai santan instan kecuali kalau terpaksa ya. Oke, kita aduk sebentar dulu. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk. Ini tadi saya cicipin kurang asin, jadi saya tambahkan garam sedikit lagi. Untuk rasanya disesuaikan selera kalian aja, mau seberapa asin, seberapa manis. Oke, ini asam jawanya diremas-remas dulu. Tadi dikasih air sedikit ya asam jawanya. Lalu kita tuang aja air asam jawa ini sekitar 3 sendok makan air asam jawa. Lalu aduk-aduk. Air asam jawa itu fungsinya untuk balance. Dan tadi masih kurang manis, jadi saya tambahkan lagi gula merah sekitar 1 sendok makan lagi. Semua bahan sudah saya cantumkan di description box. Oke, ini sudah matang pindang kudusnya, matikan apinya. Ini dia pindang kudus tapi menggunakan daging sapi, bukan daging kerbau. Cara menyajikannya seperti ini, hampir mirip dengan nasi gandul khas Pati.
pakai daun pisang ya, lalu kita beri nasi, dialasi daun pisang supaya enak, dan baru kita tuang pindang kudusnya di atas nasi bareng dengan daging sapi dengan daun melinjo. Kuahnya jangan lupa yang bikin enak itu cabai rawitnya. Bahan yang sangat penting juga ini ya, bawang merah goreng crispy-nya kita tabur aja di atasnya, jangan sampai kelupaan. Dan pindang kudus biasanya disajikan dengan tempe goreng seperti ini, tempe biasa aja. Tuh lihat, sudah siap untuk disajikan. Ini pastinya enak banget, salah satu makanan kebanggaan masyarakat Kudus, Jawa Tengah. Saya mau cobain pakai cabenya supaya seger ya. Ini mirip rawon tapi lebih gurih karena ada santannya. Daun melinjonya itu bikin enak, rasanya manis, gurih. Aroma kluwaknya itu cocok banget dengan aroma rempah-rempah yang lain. Terus juga daging sapinya nih, lihat tuh udah empuk banget karena tadi kan di presto ya. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye.